saya, bukan kuat gagah kita, tapi bukan kepintaran kita, tapi semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Pagi ini kami bersyukur kepadamu Yesus Tuhan, karena Engkau Tuhan hari ini ada di sini Tuhan, untuk menyembah, memuliakan namamu Tuhan. Sedang jemaatmu yang mengasihimu semua berkumpul pagi ini Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus urapi setiap orang yang pagi ini membawa iman kepadamu Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan bekerja hal-hal yang baru di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Memberkati song leader, singer, dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang membantu ibadah ini Tuhan. Apa yang mereka melakukan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Dan saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami Tuhan. Bangunkan iman kami Tuhan, supaya kami tetap setia di hadapan-Mu Tuhan. Dan hidup kami setiap hari dilindungi, diberi kemenangan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Beberapa hari yang lalu saya lagi berbicara sama Pak Yohanes pelayanan waktu ya dulu-dulu. Dan kita lagi berbicara dan ada yang satu peristiwa saya lupa, tetapi saya kembali menjadi ingat lagi dan pagi ini saya mau berbicara kepada saudara. Kita melayani 2 gereja, baik di kota Ungaran, baik di kota Seoul. Dan pelayanan saya bukan untuk gereja saja, tetapi ada pelayanan sosial. Kenapa kita melakukan pelayanan sosial? Karena melalui itu banyak jiwa-jiwa mengenal kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan. Satu saat kita membuka pelayanan sosial di daerah Yangju. Yangju itu dari Seoul sekitar 2,5 jam. Dan di situ saya memulai mengajar bahasa Korea. Karena orang-orang Indonesia yang tinggal di Korea butuh berbahasa Korea. Jadi di situ saya menjadi guru bahasa Korea dan mengajar. Dan di situ, tapi sebelum kita melakukan pekerjaan sosial, kita ibadah dulu. Nah di situ siapa yang mau ikut ibadah? Kita silakan dan kita beribadah dulu. Dan setelah itu baru kita melakukan kerjaan sosial. Dan di situ kalau kita ketemu orang-orang yang bermasalah, kita bawa ke Seoul dan kita membantu juga. Satu hari sudah mungkin kami pelayanan di situ 6 bulan atau 5 bulan seperti itu. Dan mulai orang-orang yang di sekitarnya menjadi tahu bahwa ada pelayanan sosial di situ. Ada namanya Bapak Kecap. Dia memperkenalkannya namanya Kecap, Bapak Kecap katanya. Dia datanglah ke tempat kami. Rupanya dia itu paranormal ya betul? Paranormal. Dan karena dia mendengar ada orang-orang Kristen sekarang lagi ada di kota Yangju melakukan kerja bakti. Bukan kerja bakti, kerja untuk sosial. Kita setiap minggu kerja bakti jadinya bilangnya kerja bakti lagi ya. Kerja sosial. Dan itu mereka semuanya anak-anak Tuhan. Sebenarnya dia datang ada tujuannya, dia mencobai kuasa Tuhan. Oh ya, orang-orang Kristen datang ke di daerah Yangju. Kalau begitu saya datang ke situ, coba mereka itu orang-orangnya seperti apa. Dan dia ketemu saya, dan dia bilang begini, Ibu Pendeta, saya ingin diberkati oleh Tuhan. Boleh tidak mendoakan buat saya, supaya saya dapat berkat dari Tuhan. Saya bilang, ayo kita berdoa. Dan saya berdoa. Namanya siapa? Bapak Kecam. Namanya itu benar? Iya katanya. Udah kita berdoa.
Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Bapak Kecap ini. Apa yang terjadi saudara? Tidak ada 1 minggu kemudian, setelah kita mendoakan dia mendapat motor dari BCA. Selama ini dia menabung uang di BCA pun dia belum pernah dapat sesuatu. Tapi setelah didoakan, dalam minggu itu dia dapat kabar, dia dapat motor dari BCA. Dan dia mulai bingung. Kalau orang-orang yang paranormal biasanya mendapat rezeki atau berkat harus bayar kepada setan. Harus mengadakan acara-acara khusus dan memberi sesuatu buat setan atau kadang-kadang menjual jiwanya. Ini tidak bayar. Ini tidak melakukan apa-apa. Tapi begitu didoakan, seumur hidup itu belum pernah dapat hadiah atau undian dari BCA. Kok ini bisa? Kok ini bisa? Kok Tuhan itu bisa? Dan mulai saat itu dia menarik, datanglah ke gereja. Dari tempat dia ke gereja kami sekitar 4 jam ya. Jemaat di Korea itu rumahnya tidak dekat-dekat. Ada yang 3 jam, ada yang 4 jam, ada yang 2 jam. Tapi setiap minggu mereka datang untuk beribadah. 4 jam mulai datang. Tetapi dia di situ ditangkap oleh kuasa Tuhan. Dan dia mulai mendengar firman Tuhan. Dan dia mulai bermimpi-mimpi tentang Tuhan. Dan dia mulai bertobat. Dan hari ini Bapak Kecap, namanya Bapak Sekar, ada di kota Ungaran, menjadi pendeta dan melayani Tuhan. Haleluya tidak? Haleluya tidak? Inilah kisah Pak Sekar, bagaimana dia bisa mengenal Tuhan dari awal. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita ketemu siapa, kita bertemu dengan siapa itu sangat penting sekali. Melalui kita ketemu siapa, di dalam kehidupan kita itu bisa bahagia atau tidak bahagia, atau itu bisa menjadi berhasil atau tidak juga. Jadi pertemuan itu sangat penting, bergaul sama teman-teman itu sangat penting sekali. Untungnya Pak Sekar itu ketemu Tuhan Yesus. Dan sekarang dia tidak lagi membawa uang kepada setan atau menyembah setan. Tapi sekarang dia sudah mendapat kebenaran dan dia melayani Tuhan. Saudara, saya ke minggu yang lalu nonton di YouTube. Orang otaknya kotor, jiwanya kotor, hatinya kotor, keluarnya kotoran semua. Tetapi orang otaknya beres, jiwanya beres, hatinya beres, yang keluar pun yang hal-hal yang beres-beres. Apakah saudara setuju? Orang yang selalu dalam hatinya yang tidak beres, selalu negatif. Dan selalu mencurigai. Dan orang-orang itu tidak akan dipakai oleh Tuhan, tetapi itu serahkan kepada setan, dipakai setan untuk menghambakan banyak orang melihat kemuliaan Tuhan. Tadi kita menyanyi bersama-sama. Saatnya sekarang kita bersatu untuk apa? Melayani Tuhan. Amin saudara. Jadi saudara, hari ini saudara lingkungannya siapa itu sangat penting sekali. Di dalam kehidupan saudara ada siapa itu sangat penting sekali. Kalau ada Yesus di dalam kehidupan kita saudara, kemenangan itu terus akan terjadi. Mujizat itu terus akan terjadi. Nah, saat ini saya tidak banyak berbicara tentang berkat. Tetapi hari ini saya mau berbicara berkat saudara. Di dalam Yesus ada berkat. Amin. Dalam pandemik pun tetap ada berkat itu. Tetap ada mujizat itu. Tetap ada pertolongan itu. Mungkin lebih besar di dalam pandemik ini. Oleh sebab itu saudara,
Marilah lingkungan saudara jangan serahkan kepada orang-orang yang menghambakan saudara menjadi melihat kemuliaan Tuhan atau tidak diberkati oleh Tuhan atau tidak dipakai oleh Tuhan. Tetapi marilah saudara setiap hari tetap tinggal di dalam Tuhan, bersekutu bersama Tuhan, dan bergaul sama orang-orang yang selalu menguatkan imannya, membuat kita menjadi maju untuk melayani Tuhan. Amin. Itu yang saat ini kita perlu. Karena waktu Tuhan tidak akan menjadi lama yang akan datang. Saya rindu saudara dan saya semakin berusia, semakin kita menambah umur kita lebih lagi setia sama Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, menjadi berkat untuk orang-orang yang lain. Amin. Hari ini saudara, ada seorang 38 tahun sakit. Dan dia ketemu Yesus. Dan dia mendapat mujizat. Di dalam kehidupannya masalah dia itu adalah penyakit itu. Tidak bisa berjalan, tidak bisa berdiri. Tetapi hari Tuhan, karena dia ketemu Yesus, penyakit dia diangkat oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, dia bisa berjalan, dan dia bisa berlompat-lompat. Dan dia bisa datang kepada Yesus. Itu yang kita akan melihat. Kita buka dulu. Yohanes pasal 5 ayat 2 sampai 9. Kita buka dulu firman Tuhan, Yohanes pasal 5 ayat 2 sampai 9. Di Yerusalem, di dekat pintu domba, ada satu kolam, namanya apa? Bethesda. Artinya saudara itu sebenarnya rumah anugerah, saudara. Dan di situ hari ini di gereja ini dan di live streaming ini banyak orang yang berkumpul, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Orang-orang yang mau memuliakan Tuhan. Amin saudara. Tapi di Bethesda ini, di kolam Bethesda ini selalu orang-orang yang berkumpul, orang-orang yang sakit. Orang buta, orang lumpuh, mungkin banyak macam-macam orang yang kena sakit itu, mereka itu berkumpul saudara. Kenapa orang-orang itu berkumpul di situ, saudara? Kenapa orang banyak yang buta, orang lumpuh, orang-orang yang sakit berkumpul di situ? Karena ada cerita, ada yang satu hari malaikat surga turun, menggoncangkan air itu. Siapa yang nomor satu yang masuk di dalam kolam itu akan mendapat apa? Kesembuhan. Orang-orang ini lagi menunggu kesembuhan. Menunggu malaikat surga turun. Tetapi itu tidak tahu 1 bulan atau 2 bulan, 3 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian. Namun menunggu pun ada orang yang lebih sehat, lebih cepat masuk ke di dalamnya. Belum tentu dapat gilirannya. Bukan orang yang 38 tahun dia cari Yesus. Tapi kalau lihat firman Tuhan hari ini, Yesus sudah tahu orang ini perlu ditolong. Ya, di sini katakan sudah tahu 38 begitu lamanya dia sedang sakit. Jadi Yesus sebelum datang kepada dia tahu keadaannya. Apakah saudara percaya Tuhan itu maha tahu? Amin. Dia tahu kebutuhan kita. Dia tahu apa yang kita perlu, saudara. Dan hari ini juga orang 38 tahun yang tinggal di kolam Bethesda, yang menjadi sedang sakit ini perlu kesembuhan. Maka Tuhan berkata, apa? Maukah engkau sembuh? Yesus sudah berbicara, maukah engkau sakit? Terus jawabannya apa saudara? Ya Tuhan, kalau dia tahu tentang Yesus, ya Tuhan, aku mau sembuh. Engkau Tuhan menyembuhkan saya. Mungkin itu lebih baik. Orang itu kasih alasan. Saya nunggu-nunggu di situ, tidak ada orang yang mendorong saya di mana? Kolam Bethesda. Itu membuat saya tidak sembuh. Sebenarnya saudara, pagi ini Tuhan berbicara kepada saudara, maukah engkau sembuh? Obat. Tuhan, rumah sakit penuh-penuh Tuhan. Tidak usah berbicara seperti itu. Kita tidak perlu Bethesda lagi. Bethesda
kapanpun tidak mengerti. Tetapi Yesus sudah selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan dia tahu segala kebutuhan. Tuhan mau menolong kita, Tuhan mau memberkati kita. Tetapi iman kita, alasannya, saya tidak bisa menjadi maju karena orang tua saya tidak kaya. Saya tidak bisa maju, teman saya menjadi tidak baik sama saya. Saya mau maju, suami saya tidak baik, atau istri saya tidak baik. Atau dengan hal-hal yang lain. Tetapi pagi ini kita harus menjadi sadar dan tahu, saudara, kita punya Yesus itu sudah cukup. Tuhan bisa mengubahkan segala situasi kita, dan dia sanggup bisa memberkati kita. Yesus tidak berkata, oh kamu kasihan ya. Oh tidak ada orang yang menolong kamu, kasihan. Tidak berbicara seperti itu. Yesus langsung berbicara. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah apa? Tirammu. Dan apa? Berjalanlah. Minggu yang lalu saya khotbah tentang dalitakum, saudara. Dalam pandemi kita bisa masih mendapat kemenangan, saudara. Kita harus membangunkan iman kita kembali kepada Tuhan. Bukan negara yang bisa menolong saudara, itu juga ada batasnya. Tetapi pertolongan Tuhan buat di dalam kehidupan kita itu sangat sempurna. Amin. Sekarang yang kita perlu membangunkan iman kita kembali kepada Tuhan. Dan pagi ini saudara, Tuhan berbicara, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tirammu dan berjalanlah. Tidak usah alasan yang lain, tapi kamu bangunlah. Apakah 38 yang tidak bisa berjalan langsung bisa menjadi berjalan? Mungkin saya berbicara tidak. Tapi karena Yesus perintah, apa yang ayat 9 kita baca bersama-sama. Kita membaca bersama-sama. Dan pada saat itu juga, lah orang itu. Apa? Pada saat itu juga, sembuhlah orang itu. Dan lalu ia mengangkat tiramnya dan berjalan. Waktu itu hari Sabat tidak boleh bekerja. Tetapi Yesus tidak pernah. Karena hari Sabat tidak menolong. Karena ini tidak menolong. Tidak. Dimanapun, kapan saja. Kalau Yesus perlu, dia datang kepada murid-murid Yesus. Dia datang kepada orang-orang. Untuk apa? Menolong, menyelamatkan, menyembuhkannya. Pagi ini, Bapak Ibu yang saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pandemik ini, kita benar-benar lebih lagi kita harus setia di dalam Tuhan. Lebih-lebih lagi mengandalkan kepada Tuhan. Lebih lagi mengasihi kepada Tuhan. Lebih lagi berjaga-jaga lingkungan kita. Supaya kita tidak jatuh dalam dosa tetapi tetap semangat untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan namun kita yang menjadi mendorong orang-orang yang lemah. Kita diberkati oleh Tuhan untuk apa? Memberkati yang lainnya. Apakah saudara percaya mujizat itu masih ada? Kuasa Tuhan itu ada, percaya? Pagi ini Tuhan berkata, Yesus berkata, angkat tilammu, berjalanlah. Dan seketika waktu itu juga langsung orang yang 38 namanya yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Tidak perlu menunggu malaikat turun. Tidak perlu menunggu orang yang bantu dia mendorongnya. Pagi ini saudara membawa iman kepada Tuhan. Kembali percaya kepada firman Tuhan. Kembali taat kepada firman Tuhan. Hari ini akan menjadi hari yang luar biasa. Kita akan tilam kita yang membuat selama bertahun-tahun membuat kita menjadi lemah. Membuat kita menjadi disiksa. Atau membuat kita menjadi sedih. Membuat kita menjadi beban berat. Tapi pagi ini saudara datang kepada Yesus. Yesus angkat segala beban saudara. Dan memberi damai sejahtera untuk pagi ini. Saya sekalian untuk firman Tuhan pagi ini. Saya izin mau kembali ke Korea. Dan sekarang saya mau berbicara lagi. Saya kemarin berpikir dalam 1,5 bulan ini apa yang terjadi. Cerita Pak Sekar itu sudah lama sekali. Tetapi mujizat terjadi, satu paranormal datang kepada Tuhan. Dan dia menjadi dilantik pendeta. Dan sekarang dia melayani orang-orang yang gila. Itu mujizat. Apakah mujizat
sampai seumur hidup saya hanya itu saja. Tidak, banyak sekali saudara. Tetapi saya mau berbicara tentang yang dekat-dekat ini saja saudara. Yang dalam satu bulan setengah ini saja saudara. Mau berangkat ke Korea, ke Indonesia saudara. Kita sekarang perlu untuk uang karantina di Jakarta. Dan uang karantina itu tidak cukup. Saya berbicara kepada saudara, saya hidup seperti janda sarbat. Mungkin berpikir, oh ibuan miskin sekali ya. Mungkin saudara bisa berpikir seperti itu. Ya memang aku miskin, bukan menjadi selalu ada, saudara. Tetapi saya kaya. Karena setiap saat selalu Tuhan itu menolong saya. Pak Yohanes juga selalu bilang, Ibu Han dan saya itu tidak bisa. Tidak bisa apa? Tidak bisa menabung. Apa yang Tuhan memberi, itu selalu menjadi memberikannya. Dan ada yang staf-staf saya juga bicara, Ibu Han kalau pakai uang itu, Ibu Han sudah menjadi kaya, rumahnya sudah berapa, sudah apanya berapa. Tapi saya tidak menjadi, tidak apa-apa. Karena itu di dunia tidak ada, tetapi di surga masih ada. Amin. Amin. Uang itu ada untuk melayani Tuhan, saudara. Maka kadang-kadang kita tidak punya uang. Tapi tidak punya uang pun Tuhan itu memberi, saudara. Mencoba. Pak Yohanes diberkati oleh Tuhan. Untuk perjalanan di sini, semua diberi oleh Tuhan. Dan seminggu kemudian saya berangkat, saya juga diberkati oleh Tuhan. Semuanya diberikan oleh Tuhan. Mujizat bukan hanya kepada suami saja. Tapi mujizat itu kepada istri saja, kepada seluruh anggota kita, sampai anak cucu kita, oleh iman saudara, akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan di Jakarta saya bicara kepada saudara, supaya uang makan itu saya menjadi kumpulkan, supaya saya bisa menjadi memberkati orang yang lain. Tetapi saudara, saya ambil makan pagi saja, tetapi makanan terus datang. Selalu teman-teman itu jangan bawa pun itu makanan satu kali, mungkin makan siang saja 4 orang, 5 orang menjadi kirim. Dan makanan itu saya kirim kepada teman saya yang sama-sama karantina yang di bawah. Apakah itu kebetulan? Saudara berpikir kebetulan? Tuhan memelihara kita, amin. Dalam pandemi ini Tuhan memelihara kita lebih lagi. Tetapi saudara, di situ saya mendapat kabar, mama saya masuk ke ruang ICU dan operasi 2 kali dan sangat serius. Saya berterima kasih kepada saudara semua selama ini mendoakan mama saya. Saya percaya dengan kuasa Tuhan dia sembuh kembali. 2 kali operasi dan masuk di ruang ICU. Sekarang dia bisa berjalan. Kemarin dia datang ke rumah saya supaya masak untuk cucunya. Itu mujizat Tuhan. Bukan hanya itu saja, saya berdoa, Tuhan, aku ini anak pertama. Bagaimanapun saya harus membantu untuk rumah sakit orang tua saya. Saya kan sudah bersaksi sama Bapak Ibu. 18 juta won keluar, hanya bayar berapa? 1.380.000 atau 60.000 saja. Dan sebagian itu saya yang memberi yang terbaik di antara saudara-saudara yang lain. Bagaimana tiba-tiba 18 juta rupiah itu bisa cuma 1.300.000 saya bayar. Itu bukan kebetulan. Tapi saya percaya tangan Tuhan yang menolong. Amin. Pergi ke Bali. Kami memang ketemu sama orang yang kena corona. Tetapi dengan singkat cerita Bapak Ibu, saya dan 2 hamba Tuhan sampai hari ini tetap menjadi aman. Karena pertolongan Tuhan. Amin. Saudara, sekarang banyak hamba-hamba Tuhan meninggal. Banyak anak-anak Tuhan meninggal. Kenapa mereka tidak ada apa pertolongan Tuhan dalam corona? Jangan berpikir seperti itu. Kita tidak mengerti rencana Tuhan. Mungkin yang sudah dipanggil oleh Tuhan, rumahnya sudah jadi di surga. Amin. Yang rumahnya belum jadi masih perlu kita melakukan untuk pelayanan. Untuk melayani Tuhan atau yang belum bertobat. Supaya dia bisa menjadi bertobat. Tuhan masih memberi kesempatan buat kita. Dengan perlindungan yang sangat sempurna. Itu berat sekali saudara. Mama saya di ruang ICU. Berat sekali. Tapi dari situ saya belajar. Bagaimana saudari semua yang sedang keluarganya sakit rasanya bagaimana. Dan mulai dari situlah saya bikinkan acara untuk 2 malam. Berdoa buat untuk kesembuhan, pertolongan untuk keluarga-keluarga kita di Indonesia atau sahabat kita di Indonesia.
Dan di situ banyak sekali mujizat. Sudah 30 hari, ini hari Senin 31 hari kita akan melakukan. Atau 30, saya kurang 30, mungkin sudah 1 bulan. Di situ semua orang disembuh oleh Tuhan. Saya percaya itu karena kuasa Tuhan. Amin. Saya juga berdoa buat untuk saudara semua yang sedang sakit. Setiap malam berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberi kesembuhan. Bukan hanya itu saja, saya mencari bagaimana saya bisa menjadi membantu. Dan akhirnya bisa menjadi vitamin atau apa. Itu juga bukan menjadi kebetulan, tetapi itu adalah Tuhan mengasihi saudara. Dalam pandemik vitamin D itu sudah tidak bisa cari 5.000 IU. Betul tidak Pak Iwanto? Tidak bisa. Saya kemarin lihat di Instagramnya, Bapak Presiden Jokowi saja cari vitamin D 5.000 IU. Sekarang dalam pandemik perlu 1 hari 5.000 IU katanya. Tidak bisa cari. Tapi saya bisa dapat. Apakah saya hebat? Tidak. Itu adalah Tuhan itu mengasihi saudara dan saya semuanya. Amin. Saya punya kerinduan membantu hamba-hamba Tuhan. Apakah itu cuma 10 hamba Tuhan? Ratus hamba Tuhan sudah membantu. Bukan hanya itu saja, membantu pembangunan. Namun juga masih ada untuk Pak Yohanes nanti membawa ke daerah di mana saya tidak tahu. Bukan 1 hari 2 kali. Selama saya ada di situ, seterusnya kita bisa membantu orang yang lain. Dengan apa? Dengan pertolongan Tuhan. Dan juga saya bersaksi kepada Bapak Ibu, teman saya yang mempunyai pesawat, malam-malam mamanya masuk ke rumah sakit. Itu bukan masuk ke rumah sakit karena COVID, dia memang ada penyakit. Butuh darah. Tidak ada darah. Dan dia memang keadaan tidak ada, apakah ibu mau berdoa? Mau. Setelah 20 kemudian, dapat kabar ada darah. Dan ibu itu sekarang masih suka berdoa. Suka mengandaikan Tuhan. Apakah saya punya teman, orang tuanya meninggal. Karena apa? Tidak dapat darah di dalam rumah sakit. Apakah yang teman saya tidak mendapat pertolongan Tuhan? Pertolongan Tuhan, amin saudara. Sekarang mendapat darah itu tidak mudah dalam pandemik seperti ini. Bukan hanya itu saja, saya sebenarnya tidak tahu ada pelantikan hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Dan juga saya juga tidak tahu ada yang majelis hamba-hamba Tuhan di wilayah yang belum pernah ketemu sama istrinya Pak Yohanes, ingin ketemu rupanya. Nah kesempatan ini, saya bisa menjadi melayani Tuhan bersama-sama Pak Yohanes lebih banyak waktu. Jadi pandemik itu ada hikmahnya juga, ada kebaikannya juga. Bapak-bapak yang menjaga pintu kemarin untuk acara pelantikan, hati saya deg-degan. Karena saya sudah melihat di video, di berita news, bubarkan acara pernikahan, bubarkan acara apa-apa. Saudara tahu tidak? Hari itu di kota Ungaran atau satu sekolah lagi mengadakan wisuda. Tetapi departemen kesehatan datang, MC-nya yang wisuda itu tidak pakai masker, hampir mau bubarkan, tapi tidak jadi. Di sini banyak hamba Tuhan. Suruh datang sendiri pun masih tetap aja suka membawa anak, membawa istri. Jadi kita berpikirnya 60 orang, 70 orang, tapi lebih dari 100 orang datang. Tapi tidak ada yang membeberkan. Tapi selesai dengan baik. Apakah itu kebetulan? Tidak. Tangan Tuhan menolong kita semuanya. Amin. Selama saya ada di sini, saya butuh banyak juga untuk pengeluaran untuk gereja di Seoul. Tidak ada yang satu pun terlambat, semuanya dibereskan oleh Tuhan. Apakah itu kebetulan? Saya percaya itu tangan Tuhan menolong. Apakah di dalam Alkitab yang kita sering mendengar, orang yang 38 tahun yang sakit, itu saja yang mendapat mujizat? Tidak. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang pagi ini, yang ikuti ibadah ini, yang mengasihi Tuhan, yang menaruh keharapan kepada Tuhan, pasti akan diberkati, didolong, akan diberi kekuatan baru. Amin. Tidak usah alasan, pandemik, atau keluarga, orang tua, istri, anak. Tapi kalau kita pegang Yesus, pagi ini pun Tuhan akan menolong, memberkati, memberi kemenangan.
Dan Tuhan akan kita akan melihat mujizat itu terjadi.